Saya izin berdiri di depan terlebih dahulu. Sebetulnya saya gemeteran Bapak Ibu karena ketika kemarin juga saya sebenarnya ingin sekali maju dari kemarin, tapi ketika melihat absen orang lain sudah golongan tertinggi, saya belum punya golongan. Tapi di sini saya tersentuh karena mengenai TEVA ini, kebetulan saya adalah sekolah yang sudah termasuk sekolah PK, mungkin sekolah PK yang besar di antara yang lain gitu. Makanya ketika saya diam saja hanya mendengarkan, saya malu sendiri. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bagi, yang saya ingin ceritakan terkait TEVA di sekolah saya. Di sini TEPA yang akan saya jelaskan, yang saya akan ceritakan itu di kultur jaringan, Pak. Kultur jaringan anggrek. Saya gemeteran Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya pengalaman mengajar baru 2 tahun karena saya 7 tahun di teknisi Bapak Ibu. Sebelumnya saya tugas di Papua, di Timika, perbanyakan tanaman anggrek juga. Kita kerjasama dengan Freeport, Pak. Kemudian saya dipanggil ke sekolah untuk mengembangkan lab yang sangat begitu kosong. Kemudian 7 bulan, 2 tahun bisa saya perlihatkan bahwa di Pandeglang itu bisa dikembangkan gitu. Dan akhirnya saya dinaikkan jabatannya oleh kepala sekolah, naik menjadi guru Bapak Ibu. Makanya ketika saya mau ngomong di depan itu saya kurang pede karena saya baru 2 tahun mengajar Bapak Ibu karena lama di teknisi ya. Baik Bapak Ibu, project based learning, sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Bu Siti juga baru 30 Ini tahun. Model pembelajaran di SMK berbasis produksi. Saya lebih mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri, Pak, di sekolah saya. Ini ada project based learning-nya, pertanyaan mendasar, kemudian desain perencanaan project-nya. Untuk desainnya, Pak. Langsung pertanyaannya aja. Pertanyaan mendesaknya. Pertanyaan mendasar. Aduh Bapak Ibu, betul saya gemeteran ini mau pipis rasanya. Oh, ya langsung aja Pak, langsung ke itu yang langsung Pak. Ya, proyek apa yang ingin dijual? Proyek yang kami jual di SMK Negeri 2 Pandeglang salah satunya yaitu produk kultur jaringan anggrek, Pak. Kami menjual dalam bentuk botolan, kemudian kami juga menjual dalam bentuk kompot. Kami juga menjual dalam bentuk pot yang sudah berbunga. Produk yang dijual dalam bentuk apa? Yang pertama botolan, kemudian bagaimana bentuk pemasarannya? Untuk pemasarannya Pak, karena saya masih ini di bidang IT ya, jadi kurang untuk online Pak. Jadi saya untuk pemasarannya hanya via status WA paling gitu. Jadi melihat sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah di SMK Pandeglang banyak juga alhamdulillah yang di jurusan pertanian, kemudian untuk LSP-nya juga sudah mengacu ke budidaya anggrek, Pak, Bu. Jadi saya untuk botolan itu ditawarkan ke sekolah-sekolah SMK yang ada pertaniannya. Karena ketika mereka LSP, mereka sangat butuh itu dan mereka belum punya itu untuk botolan, Pak. Kalau untuk ini, Pak, kompot kami jual, kami kerjasama dengan orang Tangerang, Pak. Dia bergerak di budidaya anggrek, tapi tidak memiliki lab. Kemudian kami menawarkan di situ, Pak, bagaimana kami punya lab besar, tapi kami tidak bisa pemasarannya nih, gitu. Jadi kami tawarkan ke mereka, Bapak mau bunga yang bagaimana? Nanti kami silangkan. Kemudian kami kami inikan dalam bentuk kompot, kami jual ke petaninya langsung. Jadi kami tidak menjual kompot ke yang lain, langsung ke petaninya, Pak. Kemudian juga kami menjual dalam bentuk bunga. Untuk bunga kami kerjasama dengan pihak bank, Pak. Bank yang ada di Banten ya. Bank yang ada di Banten. Jadi kami datangkan tuh Pak, Bu, ke BJB biasanya kan ada tuh ya di bank itu bunga ya. Ya kami tawarkan, Bapak Ibu, kami bergerak di budidaya anggrek, kemudian nanti kami pemasarannya Pak, kami inovasikan dengan cara perawatannya, kemudian untuk penyiraman kami ada siswanya Pak gitu. Jadi mereka tertarik Pak, Bu.
Jadi untuk yang pot bunga, selain ibu-ibu sosialita yang beli, itu juga kami lebih banyak dipajang di bank, Pak. Sistemnya di bank kami kontrak, Pak. Jadi ketika si bunga itu sudah gugur, kami ganti lagi. Ketika bunga itu mati, kami ganti. Kemudian untuk penyiraman juga itu ada siswa, ada klub-klub siswa yang mengurusnya, Pak. Pemiakan secara in vitro, penyiapan alat untuk kami ada klub-klub siswa, Bapak Ibu. Jadi setiap yang sterilisasi klubnya mana nih, gitu. Klubnya siapa? Terus untuk pembuatan media juga ada klubnya tersendiri, gitu. Jadi memang dia spesialis di pembuatan media, spesialis di pembuatan aklimatisasi, kemudian spesialis di penanaman, gitu, Bapak Ibu. Lanjut. Itu kelompoknya. Ya, ini ada kelompok sterilisasi, kemudian ada kelompok media, ada kelompok larutan stok, ada kelompok penanaman dan aklimatisasi. Kami juga selain menjual produk anggrek, Bapak Ibu, kami menjual jasa. Menjual jasa seperti banyak sekolah-sekolah yang belum begitu paham mengenai pembuatan larutan stok. Kemudian pembuatan media. Kami jual jasa itu, Pak. Ada per paket, mau paket dari awal sampai akhir, sampai aklim, atau hanya pembuatan media saja, atau hanya pembuatan larutan stok saja, begitu Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang belajar ke kami. Untuk yang mengajari pembuatan media itu, kami libatkan siswa-siswa, Pak, klub-klub tersebut, gitu. Kemudian dilakukan oleh guru produktif. Untuk monitoring, kami dilakukan oleh guru produktif yang mengajar di pertanian, Pak. Kalau misalkan klub ini, hari ini pelajaran budidaya tanaman, tapi kami sisihkan dulu ke pelajaran mapel pilihan. Jadi untuk teaching factory-nya, Pak, kami include-kan ke mapel pilihan. Sekarang kan ada mapel pilihan ya, di kelas 11 dengan kelas 12. Di situ kami fokuskan ke perbanyakan tanaman secara in vitro, gitu. Jadi lebih terarah, lebih fokus untuk siswanya juga. Ya, kami juga di sini uji hasil yang masing-masing ketua kelompok yang meliputi. Misal ada klub ketuanya nih yang pembuatan media. Ada yang mau beli media ini, sudah layak jual belum? Terkontaminasi atau tidak media tersebut? Jadi memang ada ininya masing-masing, Pak, ada uji hasilnya gitu. Ya, ada quality controlnya. Terus mengevaluasi kegiatan yang meliputi minat, bakat, peserta didik. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan dibukanya mapel pilihan, kemudian kami fokuskan ke kultur jaringan, itu minat siswa itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Karena setiap hari mereka bergelut dengan cangkul, bergelut di lahan. Ketika mereka kelas 2, kami fokuskan di mapel pilihannya itu teaching factory-nya mengenai kultur jaringan, mereka senang. Mereka senang sekali memakai jas lab. Wih, kita dokter lah. Mereka senang ketika membuat racikan-racikan. Wih, kita analis nih, gitu. Membuat racikan-racikan kimia. Kemudian ketika mereka membuat media, ternyata agar bukan dimakan aja loh, untuk tanaman juga, gitu. Kemudian juga pas mereka ada pelatihan-pelatihan, wih, kita jadi konsultan loh. Di sini bisa mengajari Bapak Ibu guru, ternyata bukan hanya Bapak Ibu guru yang yang mengajar kita juga bisa memberikan pendidikan ke mereka dengan cara itu, klub-klub seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali siswa yang tertarik di kultur jaringan ini terkait di ini Bapak Ibu, prosesnya sedikit ini ya. Ini ketika ada pelatihan dari sekolah luar, kemudian ini lab kami sudah produksinya memang sudah besar. Kami jual pot juga, ini siswa yang selalu mengontrol setiap hari, ada klub-klubnya. Kemudian ini adalah tempat di mana, ya, bukan pembesaran Pak, jadi punya orang, kami hanya menjual keki saja. Menjual tanaman yang siap aklim gitu Pak. Kemudian kami juga sering tampil di pameran-pameran Pak, setiap Sabtu Minggu ada siswa yang khusus pemasaran. Jadi mereka itu majang di alun-alun, baik di alun-alun Pandeglang ataupun alun-alun Rangkas Bitung gitu Pak. Kemudian juga kalau misalkan ada ini Pak Jokowi, kami di Jakarta ya, kami juga diundang untuk menampilkan anggrek hasil
kami hasil dari SMK 2 Pandeglang yang mana itu dari hasil teaching factory Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk hasilnya Bapak Ibu, untuk keuntungannya itu sangat luar biasa. Dari mulai jual jasa, kemudian jual produknya, kerjasama dengan bank, itu alhamdulillah dari untuk THR guru-guru itu kami dapatkan dari situ Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu di sekolah saya bukan hanya teaching factory-nya sudah melebar kemana-mana, sudah menjamur, ada hidroponik juga, tapi karena ini waktunya sempit ya, jadi nantilah kita ngobrol lagi ya. Ada hidroponik, kemudian ada budidaya jeruk lemon, sampai kami membuat minuman sari lemon pun kami sudah. Nanti untuk Bapak Ibu yang mau melihat langsung, apabila ada tugas ke Pandeglang, boleh Bapak Ibu dengan sangat terbuka, saya minta Bapak Ibu untuk mampir, melihat, mencicipi produk-produk kami Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya anak bawang mungkin ya Bapak Ibu di sini ya. Iya. Sebetulnya ingin sekali dari kemarin ngobrol, bercerita mengenai pengalaman di sekolah seperti apa. Cuma ketika saya absen, melihat golongan-golongan itu saya sudah minder duluan Bapak Ibu. Golongannya sudah 4A, 3B, baru saya tidak ada golongannya gitu. Makanya saya tidak berani untuk mencurahkan apa yang saya alami di sekolah. Karena saya ketakutan dulu gitu. Tapi alhamdulillah ini dipaksa teman-teman juga ya, karena masa diem aja udah mau pulang belum berbagi pengalaman di sekolah gitu. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Banyak Bu, nomor HP. Iya Bapak Ibu yang belum sama sekali buka lab atau mau membuka lab, boleh sekali. Saya tidak akan pelit akan ilmu Pak mengenai pembuatan media, mulai dari tabur biji anggrek itu medianya apa, kemudian setelah biji anggrek itu ditabur kan dia jadi keki ya Bu ya, jadi eker-eker, itu medianya pun berbeda lagi Bu. Kemudian setelah jadi eker-eker jadi keki lagi, medianya beda lagi. Media aklim beda lagi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, gratis insya Allah. Saya layani ya. Oh, nomor HP saya. Nomor HP ada di grup toh? Ya. Nama saya Nani Damayanti, Bu. Ya, Nani Damayanti, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya juga pernah pelatihan 2 bulan di Jepang, Bapak Ibu. Ya, 2 bulan di Jepang, kemudian saya 2 tahun di Papua dikontrak oleh Freeport, Bapak Ibu, untuk perbanyakan tanaman anggrek secara kultur jaringan, Bapak Ibu. Harusnya saya masih di sana, tapi karena tidak diizinkan lagi oleh suami ke sana, jadi makanya pulang Bapak Ibu gitu. Jadi saya ditarik ke Provinsi Banten di Dinas Pertanian untuk memperbanyak tanaman anggrek, tapi karena jarak rumah terlalu jauh, saya berhenti, kemudian dipanggil kepala sekolah. Saya alumni Bapak Ibu, alumni SMK Negeri 2 Pandeglang yang diminta untuk mengembangkan ini Bapak Ibu gitu. Jadi memang dari SMK saya sudah pertanian. Cuma untuk pengalaman mengajar saya baru 2 tahun Bapak Ibu. Jadi makanya ya Bapak Ibu, sebetulnya maju tidaknya sekolah kita kalau menurut saya itu di teknisi Bapak Ibu. Ya betul, karena ketika saya jadi teknisi, saya selalu dibawa-bawa sama kepala sekolah, ini loh teknisi saya, ini loh teknisi saya. Sekarang saya naik jadi teknisi, ada penggantinya menurun Bapak Ibu. Makanya kepala sekolah saya bilang, Nan kamu kembali lagi ke teknisi mau? Saya bilang maaf Bapak, saya juga ingin masa depan yang cerah, makanya di teknisi saja. Ya Bapak Ibu seperti itu. Bahkan kami udah kerjasama dengan Dinas Pertanian Timika Papua. Beliau meminta kepada dinasnya, Mbak Nani, adakah siswa yang seperti Mbak Nani yang bisa mengembangkan kultur jaringan di sini? Kami siap membayar 20 juta per bulan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya 2 tahun di Timika, saya dibayar 17 juta per bulan. Yang saya ajarkan itu hanya apa? Pembuatan larutan stok, kemudian pembuatan media, aklimatisasi. Ketika saya lihat HP saya bunyi, Allah Akbar, ini benar 17 juta. Sedangkan yang saya ajarkan ke mereka di sana hanya ini loh, meracik-racik ini, kemudian pembuatan media. Tapi ternyata ilmu kita itu sangat dihargai di sana Bapak Ibu gitu. Ya,
Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi yang butuh ilmu mengenai anggrek, bukan saya sudah punya, maksudnya saya punya sedikit ilmu yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu gitu. Makanya tertarik budidaya anggrek gitu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Karena kita sudah istirahat. Saya tadi merasa ada keterkaitan dengan kepala sekolah ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin di antara kita nanti insya Allah mereka umur panjang kan menjadi kepala sekolah. Ya kan? Nah, yang saya mau tanya sama Ibu Nani, itu dukungan kepala sekolah terhadap jurusan kepada teknisi atau untuk TEFA ini sejauh mana sampai bisa berkembang seperti itu? Terima kasih. Sepertinya begini Bapak, untuk dukungan kepala sekolah yaitu tadi ya, susahnya di sekolah kita bagaimana caranya mengajak